Ini adalah cerita tentang tak sengaja bertemu burung merak yang meminta tolong gadis desa ini mendapatkan keajaiban besar ini. Dina lahir di sebuah desa kecil bernama Watuasem, desa yang dikelilingi hamparan sawah luas dan perbukitan hijau yang terlihat seperti lukisan alam. Di desa itu, kehidupan sederhana adalah rutinitas, tetapi bagi Dina, kesederhanaan itu sering berubah menjadi beban. Ia adalah gadis berusia 17 tahun, berwajah lembut dengan rambut hitam panjang yang sering diikat asal-asalan, dan mata kecoklatan yang selalu tampak menahan sesuatu, entah sedih, lelah, atau harapan. Sejak kecil, Dina selalu dikenal sebagai anak yang rajin. Ia membantu ayahnya, Pak Sahid, berdagang hasil tani di pasar desa setiap pagi. Sore harinya ia merawat adiknya yang masih berusia 9 tahun, Randi. Ibunya meninggal ketika Dina berumur 10 tahun, meninggalkan beban besar di pundaknya yang kecil. Namun seiring waktu, ada satu hal yang membuat orang-orang mulai menjauh, kesialan yang selalu mengikuti Dina. Di pasar, ketika Dina ikut membantu berjualan, anehnya dagangan mereka tidak laku. Pembeli yang awalnya hendak mendekat, tiba-tiba berbalik setelah melihat Dina. Bahkan pernah suatu hari, seluruh dagangan Pak Sahid, sayur segar, buah pepaya, cabai merah, tumpah berceceran karena meja tempat mereka berjualan tiba-tiba patah. Orang-orang menganggap itu karena Dina berada di sana. Saat Dina mengikuti lomba menyanyi antar desa, mikrofon mati tepat ketika ia hendak mulai. Saat ikut lomba menggambar, hujan deras tiba-tiba turun hanya di area perlombaan sehingga karyanya basah dan rusak. Seolah-olah alam pun bersekongkol memberikan nasib buruk untuknya. Dina ini memang anak baik, tapi entah kenapa keberuntungannya gelap, begitu bisik warga kepada tetangganya. Aku takut kalau anakku dekat-dekat dia. Nanti ketularan sial, celetuk seorang ibu sambil melirik Dina dari kejauhan. Perkataan itu menusuk hati Dina setiap kali ia mendengarnya. Tetapi Dina selama ini hanya diam. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti keberuntungan pasti akan berpihak padanya. Namun setelah bertahun-tahun, hari itu tak kunjung datang. Sore itu, setelah pulang dari pasar, Dina duduk di beranda rumah kecil mereka. Dagangan mereka lagi-lagi tak laku. Ayahnya tampak lelah, duduk di kursi bambu sambil menatap kosong ke kebun belakang. "Maaf, Yah," Dina berkata pelan, hampir tak terdengar. Pak Sahid menatap putrinya itu, tersenyum tipis. "Kamu tidak salah apa-apa, Nak. Ini memang hari yang buruk. Tapi setiap hari buruk kalau aku ikut, Yah." Dina menunduk. Air matanya jatuh diam-diam. Pak Sahid mendekat, mengusap kepala Dina. "Jangan ngomong begitu. Kamu bukan pembawa sial. Kamu cuma belum menemukan keberuntunganmu." Dina hanya mengangguk. Kata-kata itu sering ia dengar, tapi sulit untuk percaya. Ketika matahari mulai turun, Dina memutuskan pergi berjalan ke hutan kecil di pinggir desa. Tempat itu selalu jadi tempatnya menyendiri, tempat ia bisa merasa bebas dari bisikan, tatapan aneh, dan prasangka buruk. Ia berjalan melewati jalan setapak yang dipenuhi rumput liar, mendengar suara jangkrik dan burung yang mulai kembali ke sarang. Hutan itu tidak terlalu besar, tetapi cukup rimbun untuk menenangkan pikiran. Ada sungai kecil mengalir di tengahnya, dengan batu-batu besar yang sering Dina duduki untuk melihat air mengalir. Saat Dina berjalan semakin dalam, ia menghela napas panjang. "Kalau saja aku bisa punya satu hari saja tanpa sial," gumamnya. Tiba-tiba seekor kupu-kupu biru besar terbang melewati wajahnya. Dina menghentikan langkah dan memperhatikannya. Kupu-kupu itu berputar seakan ingin mengajak Dina mengikuti arah terbangnya. Dina tersenyum kecil,
mengikuti kupu-kupu itu tanpa alasan yang jelas. Baru beberapa langkah, Dina mendengar suara aneh. Seperti suara seseorang atau sesuatu merintih pelan. Suara itu bukan suara manusia, tetapi juga bukan suara hewan yang biasa ia dengar. Suara itu seperti gabungan tangisan dan desahan, penuh rasa sakit. Dina berhenti. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari sumber suara. Suara itu datang dari balik semak-semak tinggi. Dina mendekat pelan. Jantungnya berdegup keras. Siapa atau apa itu? Ia menggeser daun-daun besar dengan ujung jarinya. Dan saat itulah Dina melihat sesuatu yang membuatnya mundur setengah langkah. Seekor burung merak besar tergeletak di tanah, bulunya berwarna biru kehijauan dengan pola emas berkilau. Sayap kanannya terluka, sepertinya terkena benda tajam. Dina terkejut, belum pernah ada merak di dekat desa ini, apalagi dengan bulu seindah itu. Bulu-bulunya tampak seperti batu permata hidup. Merak itu menatap Dina dengan mata penuh kesakitan. Dina berjongkok pelan, takut tetapi sekaligus penasaran. "Kamu, kenapa? Siapa yang melukaimu?" Merak itu hanya mengeluarkan suara lirih. Dina menggigit bibir. Ia tahu hewan liar bisa berbahaya, tapi ia tidak tega membiarkan makhluk seindah itu mati begitu saja. "Aku harus bantu kamu, tunggu di sini, aku ambil daun obat," kata Dina sambil berdiri. Namun baru 2 langkah ia berjalan, tiba-tiba suara yang sangat jelas terdengar di belakangnya. "Jangan pergi." Dina terdiam. Tubuhnya kaku. Itu adalah suara manusia, tetapi pelan, berat, dan seakan berasal dari dalam kepala. Perlahan Dina menoleh. Merak itu menatap langsung ke matanya. Dan dari paruhnya, keluar suara yang tak mungkin. "Tolong aku," suara itu berkata lagi, kali ini lebih jelas. Dina terjatuh karena kaget. Apa? Kakakmu bisa bicara? Ini mimpi ya? Atau aku dengar salah?" Merak itu menggerakkan kepalanya lemah. "Aku butuh pertolonganmu, Dina." Dina semakin terkejut. "Kamu bahkan tahu namaku? Karena aku sudah mengamatimu sejak lama." Bulu merak itu memancarkan sedikit cahaya keemasan sebelum redup lagi. Dina menatapnya, bingung, takut, tetapi juga terpesona. "Aku dikejar oleh manusia yang ingin bulu emas ini," lanjut merak itu. "Jika mereka menangkapku, hutan ini akan hancur, dan kamu akan ikut celaka." Dina mencoba bernapas stabil. Kejadian itu terlalu aneh untuk dipercaya, tapi tatapannya, luka-lukanya, dan suaranya membuat Dina sadar satu hal. Makhluk ini tidak sedang berbohong. Dengan tangan gemetar, Dina mendekat lagi. "Kalau begitu, aku harus sembunyikan kamu. Tapi aku hanya gadis desa biasa. Aku bukan siapa-siapa." Merak itu menatap dalam ke matanya. "Kamu adalah seseorang yang dipilih," katanya pelan. "Dan pertolonganmu hari ini akan mengubah takdirmu selamanya." Dina tertegun. Kata-kata itu terasa seperti mimpi. Ia menarik napas panjang, kemudian mengumpulkan keberanian. "Baik, aku akan menolongmu. Sekarang juga." Dan dengan keputusan sederhana itu, keputusan dari hati yang telah lama direndahkan dan diremehkan, takdir Dina mulai berubah. Hari itu, tanpa ia sadari, adalah hari terakhir ia dianggap gadis pembawa sial. Karena mulai malam itu, ia akan memasuki dunia keajaiban yang bahkan tak pernah ia bayangkan.
Setelah memutuskan untuk menolong merak itu, Dina mulai merasa pikirannya kacau. Di satu sisi ia masih belum percaya apa yang baru saja terjadi. Seekor merak bisa bicara, mengenalinya, bahkan meminta tolong. Di sisi lain, ia tahu bahwa makhluk itu benar-benar butuh bantuan. Luka di sayapnya cukup parah, dan setiap napasnya tampak berat. Dina menelan ludah. "Aku harus memindahkan kamu dulu," katanya pelan. "Kalau ada pemburu, mereka bisa menemukanmu di sini." Merak itu mengangguk lemah. Dina mendekat dengan hati-hati, menyelipkan tangan di bawah tubuh merak itu. Ia terkejut ketika bulu-bulu merak terasa hangat seperti disentuh sinar matahari. Beberapa bulu emasnya bahkan memancarkan cahaya samar, seperti pantulan api lilin. "Aku angkat ya," ujar Dina, memastikan. Merak itu tidak menjawab. Matanya terpejam sebentar, seolah menahan sakit. Dengan pelan dan hati-hati, Dina mengangkat merak itu ke dalam pelukannya. Meski tubuh burung itu tampak ringan, Dina bisa merasakan energi aneh yang seolah mengalir dari bulu merak itu ke telapak tangannya, hangat, tetapi juga membuat bulu kuduknya meremang. Langkah Dina perlahan menembus semak-semak. Cahaya senja mulai memudar di balik pepohonan. Udara berubah lembab, dan suara jangkrik makin keras. Hutan itu mulai terasa seperti dunia lain, senyap namun penuh bisikan misterius. Setelah beberapa menit berjalan, Dina sampai di sebuah gubuk tua yang sudah lama tidak digunakan. Gubuk itu dulu tempat para petani beristirahat ketika menanam padi, tetapi sejak sawah di area itu dialihkan menjadi hutan kecil, gubuk tersebut dibiarkan kosong. Bangunannya sederhana, terbuat dari bambu tua yang telah kusam dimakan usia. Atapnya masih utuh meskipun beberapa helai ijuk tampak sobek. Di sudut ruangan ada sebuah dipan bambu yang berdebu. Dina membuka pintu gubuk dengan pelan. Bunyi derit kayu terdengar jelas. "Kita sembunyi di sini dulu," katanya sambil meletakkan merak itu di atas dipan. Merak itu membuka mata, menatap sekeliling. Tempat ini cukup aman untuk sementara. Dina duduk di sampingnya. "Aku akan cari air dan daun obat. Sayapmu harus diobati sebelum pemburu itu datang lagi." Merak itu menatap Dina dalam-dalam. "Kamu tidak takut padaku, meski aku berbeda?" Pertanyaan itu membuat Dina terdiam sejenak. Ia memandang bulu-bulu merak yang begitu indah, tampak bercahaya setiap kali terkena sisa cahaya senja. "Aku belum pernah melihat burung seaneh kamu," jawab Dina jujur. "Tapi aku tahu kau sedang kesakitan. Dan aku tidak bisa membiarkan makhluk terluka sendirian." Tatapan merak itu melembut. "Hati manusia sepertimu langka." Dina mengernyit bingung, tetapi sebelum ia sempat bertanya, merak itu memejamkan mata lagi, napasnya terputus-putus. Dina keluar dari gubuk dan berlari kecil menuju sungai kecil yang mengalir tidak jauh dari sana. Ia menampung air di dalam tempurung kelapa yang ia temukan di dekat pohon. Ia membasuh tangannya, lalu mencari beberapa daun obat, daun ketepeng, daun sirih, dan akar alang-alang, ramuan sederhana yang biasa digunakan ibunya dulu untuk luka luar. Saat sedang memetik daun terakhir, Dina mendengar suara ranting patah dari kejauhan. Tubuhnya langsung menegang. "Siapa itu?" bisiknya. Ia merunduk di balik semak. Dari kejauhan, ia melihat bayangan dua orang laki-laki berjalan sambil membawa senapan angin dan karung besar. Mereka bersuara kasar, terdengar seperti sedang kesal. "Sial!" Meraknya hilang jejak, salah satu dari mereka mengumpat. Katanya terluka. "Seharusnya dia tidak bisa terbang jauh," seru yang lain.
Jantung Dina berdegup kencang. Ia menahan napas, khawatir mereka akan mendengar detak jantungnya sendiri. Pemburu itu berjalan semakin dekat ke arah sungai. Dina berjongkok lebih rendah, hampir tenggelam di balik ilalang. Kakinya bergetar. "Aku yakin hewan itu ke arah gubuk tua," kata pemburu pertama. Dina terperanjat. Ia menggenggam daun yang baru ia petik begitu erat sampai jemarinya memutih. Jika pemburu itu menuju gubuk, merak itu dalam bahaya. "Kita cek ke sana setelah ini," lanjut yang lain. Dina menelan ludah. Ia harus pergi sebelum mereka melihatnya. Dengan perlahan, ia merayap mundur menjauhi mereka, memastikan tak ada ranting yang ia injak. Setelah cukup jauh, ia bangkit dan berlari pelan, menahan napas agar napasnya tidak terdengar. Sesampainya di gubuk, Dina segera menutup pintu bambu dan berlutut di samping merak itu. Napasnya masih terengah-engah. Kamu dikejar pemburu," ucap Dina tergagap. "Mereka hampir sampai sini." Merak itu membuka mata, lalu menatap Dina lama. "Mereka tidak boleh menemukanku. Aku tahu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Aku hanya bisa menyembunyikanmu di sini." Tiba-tiba bulu merak itu memancarkan cahaya kecil. Dina terdiam, memandang binar lembut yang keluar dari tubuh merak itu. "Aku akan membantu, walau tenaga belum pulih," kata merak itu. Ia mengembangkan sayapnya sedikit. Dari ujung bulunya keluar serpihan cahaya kecil yang berterbangan seperti serbuk emas. Cahaya itu menyebar di udara, lalu hilang begitu saja. Beberapa detik kemudian, angin dingin berembus dari luar gubuk. Dina merinding. Suara burung dan serangga yang tadinya ramai mendadak hilang, diganti oleh suara gemerisik aneh, seperti kabut tipis yang bergesekan dengan dedaunan. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Dina. "Aku membuat kabut pelindung," jawab merak itu lemah. "Mereka tidak akan menemukan gubuk ini untuk sementara." Dina menatap merak itu kagum sekaligus takut. "Kamu benar-benar bukan hewan biasa." Merak itu menatap Dina, seakan tersenyum melalui matanya. "Dan kamu bukan manusia biasa, Dina." Dina menunjuk dirinya sendiri. Aku hanya gadis desa yang selalu sial. Tapi kamu tetap menolong aku meski kamu takut. Kamu tetap berbuat baik meski dunia memperlakukanmu buruk." Merak itu berhenti sejenak, napasnya tersengal. Orang seperti itu dipilih oleh takdir. Dina terdiam. Kata-kata itu terasa menembus ke hatinya. Ia tidak pernah dianggap istimewa. Tidak pernah dianggap berguna. Tak ada seorang pun yang melihatnya seperti itu. Tetapi kini, seekor makhluk ajaib yang terluka mengatakan hal yang tak pernah ia dengar selama hidupnya. "Aku harus mengobati lukamu," kata Dina setelah beberapa detik hening. Ia merobek sedikit ujung bajunya untuk membuat perban. "Tahannya, ini mungkin sakit." Dengan lembut, ia membersihkan luka di sayap merak menggunakan air sungai. Merak itu meringis, tetapi tidak melawan. Dina mengoleskan daun obat yang ia lumatkan, lalu membalutnya dengan kain. Setelah selesai, Dina menatap merak itu. "Aku akan lindungi kamu, apapun yang terjadi." Merak itu menutup mata, lalu berkata pelan, "Dan aku akan melindungi kamu." Di luar, suara pemburu semakin jauh, tetapi kabut tipis tetap menyelimuti gubuk. Malam mulai turun perlahan. Dan di dalam gubuk kecil itu, dua makhluk berbeda dunia, gadis desa dan merak ajaib, memulai ikatan yang akan mengubah takdir keduanya selamanya. Malam itu, gubuk tua di pinggir hutan tampak seperti dunia yang berbeda.
Cahaya bulan menerobos celah-celah ijuk di atap, menciptakan pola-pola terang di lantai bambu. Dina duduk di samping merak yang terluka, matanya menatap bulu-bulu emas yang masih memancarkan cahaya samar. Rasa takut dan penasaran bercampur aduk di dadanya. Dina menarik napas dalam. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu bisa bicara? Kenapa tahu namaku? Tanyanya. Suaranya gemetar, tapi ada keinginan kuat untuk mengetahui kebenaran. Merak itu menghela napas, lalu membuka mata seakan menatap langsung ke jiwa Dina. Aku bukan burung biasa, Dina. Aku bernama Jayeng Sari, penjaga alam dari dunia yang tak bisa dilihat manusia biasa. Dina terperanjat. Penjaga alam? Apa maksudmu? Jayeng Sari menundukkan kepalanya, lalu menatap Dina dengan serius. Aku ditugaskan menjaga keseimbangan antara manusia, hewan, dan hutan. Aku menjaga agar alam tetap harmonis. Tapi ada manusia yang serakah, yang hanya ingin memiliki bulu emasku karena mereka percaya bisa membuat mereka kaya dan berkuasa. Aku terluka karena mereka. Dina menatap sayapnya yang robek dan terseduh. Jadi, mereka benar-benar memburumu? Ya, jawab Jayeng Sari. Jika mereka menangkapku, mereka tidak hanya akan mengambil buluku. Mereka akan menghancurkan hutan dan memanfaatkan keajaiban alam untuk keuntungan mereka. Dan aku takut, kamu akan terkena bahaya karena menolongku. Dina menggenggam tangan sendiri, jantungnya berdebar kencang. Ia sadar, sejak pertama kali ia memutuskan menolong merak ini, hidupnya sudah tidak bisa sama lagi. Tetapi hatinya tak mau mundur. Aku tidak peduli dengan sial atau kesialanku. Aku akan menolongmu. Aku harus menolongmu. Jayeng Sari menatap Dina lama, lalu mengerakkan kepalanya sedikit, seolah tersenyum. Hati manusia sepertimu, langka, Dina. Dunia ini sudah jarang menemukan orang yang tetap berbuat baik meski ditimpa nasib buruk. Dina menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata itu terasa menampar hatinya, tapi juga memberinya semangat. Selama ini ia selalu merasa tidak berguna, selalu dianggap sial. Tapi sekarang, seekor makhluk ajaib mengatakan sebaliknya. Seiring malam semakin larut, Jayeng Sari mulai menceritakan lebih banyak rahasianya. Aku berasal dari alam lain, dunia yang tak terlihat manusia. Aku dapat melintasi hutan dan desa tanpa terlihat, tapi ada batasan kekuatanku. Bulu emas ini adalah simbol energi alam. Jika jatuh ke tangan yang salah, bisa membahayakan manusia dan alam. Itu sebabnya aku harus terlindungi. Dina mendengarkan dengan kagum, mencoba membayangkan dunia lain yang begitu berbeda. Selama ini, dunia yang ia kenal hanyalah desa, sawah, hutan kecil, dan rumah kecilnya. Dan sekarang ia menyadari bahwa di balik hutan yang sama itu, ada dunia lain yang ajaib, penuh makhluk yang bisa berbicara dan memiliki kekuatan luar biasa. Kenapa kamu memanggil namaku? Tanya Dina, suara pelan. Aku mengamatimu sejak lama, kata Jayeng Sari. Aku tahu kamu berbeda. Tidak seperti orang lain yang hanya mementingkan diri sendiri. Hatimu tulus. Dan makhluk seperti dirimu bisa mengubah takdir. Dina menarik napas panjang. Takdir? Aku hanya ingin hidup sederhana, membantu keluarga, mungkin sekali-kali sukses di pasar. Tidak pernah terpikir akan ikut campur dalam hal besar seperti ini. Jayeng Sari menundukkan kepala sedikit. Tapi takdirmu berbeda, Dina. Dan hari ini, kamu sudah memulai jalan itu dengan keputusan sederhana, menolongku.
Itu langkah pertama menuju perubahan besar. Hening sejenak menyelimuti gubuk. Suara jangkrik terdengar samar di luar, sementara cahaya bulan menyorot bulu merak yang berkilau lembut. Dina merasa ada energi hangat mengalir di sekelilingnya. Ia mengusap ujung sayap Jayeng Sari dengan hati-hati. "Aku janji akan menjaga kamu," kata Dina. Jayeng Sari membuka mata, menatap Dina dalam-dalam. "Dan aku berjanji, Dina, bahwa pertolonganmu hari ini tidak akan sia-sia. Dunia akan membalas kebaikanmu dengan cara yang tidak bisa kamu bayangkan." Dina terdiam, terpesona dan sedikit takut. Ia tidak tahu apakah harus percaya sepenuhnya. Tetapi sesuatu di matanya, sesuatu di hatinya, membuatnya yakin makhluk ini benar-benar jujur. Keesokan harinya, Dina bangun lebih awal. Mentari baru muncul di ufuk timur, memantul di permukaan sungai dan menciptakan cahaya keemasan. Ia menatap Jayeng Sari yang duduk di sudut gubuk, tampak lebih tenang setelah malam panjang. Luka di sayapnya tampak lebih baik, tetapi masih memerlukan perawatan. "Sepertinya kita perlu merencanakan," kata Dina. "Aku tidak bisa membiarkan mereka menemukanmu." "Apa yang harus kita lakukan?" Jayeng Sari menutup mata sejenak, berpikir. "Kamu memiliki hati yang tulus. Energi itu membuat aku bisa memberi sedikit kekuatan untukmu. Tidak banyak, tapi cukup untuk membantumu melindungi diriku dan dirimu sendiri. Aku bisa memberimu kemampuan melihat bahaya sebelum terjadi. Itu akan menjadi hadiah pertama untukmu." Dina menatapnya tercengang. "Kemampuan melihat bahaya?" Jayeng Sari mengangguk. "Ya, Dina. Kamu akan bisa merasakan hal-hal yang akan terjadi sebelum benar-benar terjadi. Tidak semua hal, tapi cukup untuk menghindari kesialan atau bahkan menyelamatkan nyawa orang lain. Itu hanya langkah awal. Tapi ingat, kekuatan itu harus digunakan untuk kebaikan." Dina menghela napas, mencoba mencerna semua itu. Ia merasa takut, tetapi juga bersemangat. "Aku tidak tahu apakah aku siap, tapi aku akan mencoba." Jayeng Sari tersenyum samar. "Ketulusan hatimu sudah cukup. Jika kamu tetap murni, kekuatan itu akan tumbuh bersamamu." Sejak saat itu, Dina mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ketika ia berjalan di sekitar gubuk, ia bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa, seperti bayangan manusia atau suara langkah di kejauhan sebelum benar-benar terdengar. Ia terkejut, lalu tersadar bahwa ini mungkin hadiah pertama Jayeng Sari. Ini seperti, "Aku bisa merasakan apa yang akan terjadi," gumam Dina pelan. "Seperti masa depan kecil yang bisa kulihat sebentar." Jayeng Sari mengangguk. "Benar. Tetapi jangan gunakan untuk keserakahan. Gunakan untuk melindungi dan menolong." Hari itu, Dina mulai merasakan ikatan yang kuat dengan Jayeng Sari. Tidak hanya sebagai manusia dan makhluk ajaib, tapi sebagai sahabat. Mereka saling memahami, saling menjaga, dan saling menguatkan. Di luar gubuk, hutan tampak damai. Namun Dina tahu, bahaya dari para pemburu masih mengintai. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Dan perjalanan Dina untuk menghadapi takdirnya baru saja dimulai. Malam itu, sebelum tidur, Dina menatap langit penuh bintang dari jendela gubuk. Ia memegang tangan kecil sayap Jayeng Sari, berbisik dalam hati. "Kalau ini semua benar, aku akan menjadi manusia yang berbeda. Aku akan melindungi semua yang baik di dunia ini." Dan Jayeng Sari, dengan mata terpejam, seakan tersenyum, takdir Dina kini mulai menapaki jalan keajaiban yang lebih besar.
Keesokan paginya, Dina terbangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi terasa segar, tapi hatinya tetap cemas. Bayangan para pemburu semalam masih menghantui pikirannya. Ia tahu, selagi Jayeng Sari berada di hutan dekat desa, ancaman itu tidak akan hilang begitu saja. Dina keluar dari gubuk dengan hati-hati. Cahaya matahari menembus celah pepohonan, menyinari tanah yang masih lembab karena embun. Di sekelilingnya, burung-burung kecil berkicau, seolah memberi salam. Dina tersenyum tipis, tapi matanya tetap waspada. Ia menoleh ke Jayeng Sari yang duduk di sudut gubuk. Bulu-bulunya tampak lebih berkilau dibandingkan malam sebelumnya, cahaya emasnya memantul di sinar pagi. "Kamu harus lebih hati-hati hari ini," kata Dina. "Mereka pasti akan mencari kamu lagi." Jayeng Sari menunduk sedikit. "Aku tahu. Dan kamu harus menjaga dirimu juga. Tidak boleh lengah." Dina mengangguk. "Aku akan menyembunyikanmu lebih jauh ke hutan. Ada sebuah gua kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kita bisa bersembunyi di sana sampai mereka pergi." Merak itu mengangguk pelan, meski wajahnya masih tampak lelah. "Baik. Tapi perjalanan itu akan berbahaya. Aku masih belum pulih sepenuhnya." Dina menarik napas panjang. Hatinya berdebar, tetapi tekadnya sudah bulat. "Aku tidak akan meninggalkanmu," katanya. "Kita akan berhasil, aku yakin." Mereka mulai berjalan perlahan ke arah hutan yang lebih dalam. Dina memegang tubuh Jayeng Sari dengan hati-hati, menghindari ranting dan akar pohon yang dapat melukai sayapnya. Hutan itu semakin rimbun, cahaya matahari hanya menembus sedikit melalui dedaunan tebal. Udara di sekitar terasa sejuk dan lembab, dengan aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Dina berjalan hati-hati, matanya terus menatap ke sekitar. Ia mendengar suara ranting patah dari kejauhan dan langsung merunduk. Bayangan dua orang laki-laki muncul di antara pepohonan. Mereka membawa senapan panjang dan tas karung, tampak seperti pemburu semalam. "Lihat sana." "Aku yakin burung itu menuju ke gubuk tua," salah satu pemburu berseru. Dina menahan napas, tubuhnya kaku. Ia harus cepat menemukan jalan aman untuk Jayeng Sari. Dengan perlahan, ia menyelinap di balik semak tebal, menghindari pandangan mereka. "Cepat! Kita tidak boleh kalah lagi. Kalau burung itu lepas, bos akan marah," ucap pemburu yang lain. Dina menelan ludah. Ia sadar, pemburu ini tidak main-main. Mereka bukan sekadar ingin menangkap merak, tapi juga berniat mengambil bulu emasnya untuk keuntungan sendiri. Jika mereka menemukan Jayeng Sari, bukan hanya burung itu yang akan terluka lagi, tetapi hutan dan desa juga akan berada dalam bahaya. Dina mempercepat langkahnya, membawa Jayeng Sari menuju bagian hutan yang lebih gelap. Di sana, pohon-pohon tumbuh rapat, menciptakan bayangan tebal. Di tengah hutan, Dina menemukan goa kecil yang tersembunyi di balik semak dan batu besar. Goa itu tampak seperti pintu masuk rahasia, lembab dan beraroma tanah basah. "Kita sampai," kata Dina, menurunkan Jayeng Sari ke lantai goa. "Di sini kamu aman, setidaknya untuk sementara." Jayeng Sari menatap goa itu, kemudian Dina. "Baik, tapi ini hanya sementara. Pemburu itu akan mencari terus. Kita harus menyiapkan strategi." Dina mengangguk. "Aku tahu. Tapi aku akan melindungi kamu, walau harus menghadapi apapun." Seketika, bulu-bulu Jayeng Sari memancarkan cahaya keemasan tipis, menerangi goa yang gelap. Dina terpesona melihatnya, tapi hatinya juga cemas.
Cahaya itu terasa hangat, seperti memberi semangat pada dirinya sendiri. Sore harinya, Dina duduk di depan goa sambil memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu tidak mungkin hanya bersembunyi selamanya. Pemburu akan terus mencari sampai mereka menemukan Jayeng Sari. Ia harus mencari cara untuk melindungi burung itu, sekaligus memastikan keselamatan dirinya dan keluarganya di desa. Tapi bagaimana caranya? Gumam Dina. Aku hanya seorang gadis desa. Aku tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Jayeng Sari, yang duduk di sebelahnya, menepuk lembut bahu Dina dengan sayapnya yang hangat. Kamu punya sesuatu yang lebih kuat dari kekuatan fisik, Dina. Hati yang tulus dan keberanian untuk berbuat baik. Itu akan membantumu menghadapi apapun yang datang. Dina menatap Jayeng Sari. Tapi kalau mereka menemui kita di goa ini, jangan khawatir. Aku akan membantumu. Aku bisa menciptakan kabut pelindung di sekitar goa, sehingga mereka tidak bisa menemukan kita. Tapi itu hanya bertahan sebentar. Kita harus tetap waspada. Dina mengangguk, sedikit lega, tapi juga merasa berat. Ia sadar bahwa perjalanan ini akan jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Malam itu, suara hutan terdengar lebih hidup. Suara serangga dan binatang malam bercampur dengan desir angin. Dina duduk di lantai goa, memandangi Jayeng Sari yang tampak lebih tenang meski masih lelah. Kamu tahu, aku takut, kata Dina pelan. Aku takut kalau terjadi sesuatu padamu, atau kalau mereka menemukan kita. Tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Jayeng Sari menatap Dina dengan mata yang lembut. Itu rasa takut yang wajar. Tapi ketakutan itu akan memberimu kewaspadaan. Gunakan itu untuk melindungi dirimu dan aku. Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa dengan menolongku. Sekarang waktunya belajar bertahan. Dina menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, mulai saat itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia bukan hanya gadis desa yang dianggap sial. Ia kini bagian dari sesuatu yang lebih besar, menjaga makhluk ajaib, melindungi hutan, dan menghadapi bahaya yang mungkin mengancam desanya. Ia menatap Jayeng Sari, berkata dengan suara mantap, "Aku akan melindungi kamu. Apapun yang terjadi, kita akan melalui ini bersama." Jayeng Sari menundukkan kepala, seolah tersenyum. "Aku percaya padamu, Dina. Dan ketulusanmu akan membuka jalan untuk keajaiban yang lebih besar." Di luar goa, bulan mulai naik tinggi, menyinari hutan dengan cahaya lembut. Bayangan pepohonan menari di tanah, sementara angin malam membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Dina duduk di sana, merasa cemas tapi juga bersemangat. Bahaya dari para pemburu semakin dekat, tapi ia tahu bahwa dengan keberanian dan hati yang tulus, mereka bisa melewati malam itu dengan selamat. Dan malam itu, Dina menyadari satu hal penting, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia sudah memasuki dunia keajaiban, bahaya, dan takdir besar yang menantinya. Keesokan harinya, Dina terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia masih di dalam goa, di samping Jayeng Sari yang tampak lebih tenang setelah malam yang menegangkan. Cahaya pagi menembus celah-celah pepohonan, menciptakan pola cahaya yang menari di lantai goa. Dina mengusap wajahnya, mencoba mengusir rasa lelah. Namun pikirannya tetap dipenuhi kekhawatiran. Bagaimana kalau mereka datang lagi? Gumamnya sambil memandang ke arah pintu goa. Aku harus lebih hati-hati. Jayeng Sari menepuk lembut bahu Dina dengan sayapnya yang hangat. Kamu akan tahu kapan bahaya datang. Itu hadiah pertama yang aku berikan padamu. Dina menatapnya bingung.
Hadiah pertama. Ya, jawab Jayeng Sari, matanya bersinar lembut. Aku memberimu kemampuan untuk merasakan hal-hal yang akan terjadi sebelum terjadi. Itu akan membantumu menghindari bahaya dan melindungi diri sendiri, dan aku. Dina menarik napas panjang. Ia mencoba memusatkan pikirannya, merasakan tubuhnya dan lingkungan sekitar. Awalnya, tidak ada yang terasa berbeda. Namun beberapa detik kemudian, ia merasakan sesuatu, getaran halus yang aneh di dalam perutnya. Seperti ada alarm kecil yang berbunyi dalam dirinya, memberitahu bahwa sesuatu sedang mendekat. Ada yang datang, gumamnya pelan. Ia menatap keluar goa, tetapi tidak melihat apapun selain hutan yang tenang. Jayeng Sari tersenyum tipis. Kamu merasakannya. Itu kemampuanmu. Sekarang, gunakan insting itu untuk menghindari bahaya. Dina menelan ludah. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Aku bisa merasakannya. Tapi aku tidak tahu harus apa. Tenang, kata Jayeng Sari. Ikuti nalurimu. Itu akan membimbingmu. Dina menutup mata sejenak, mencoba mendengar suara hatinya sendiri. Suara-suara kecil muncul, desiran daun, kicauan burung, dan sesuatu yang lebih halus, seperti napas jauh dari arah hutan. Ia membuka mata dan melihat bayangan samar di antara pepohonan. Dua sosok manusia bergerak pelan, jelas-jelas sedang mencari sesuatu. Mereka kembali, bisik Dina. Jayeng Sari mengangguk. Benar. Tapi kamu sudah siap. Ingat apa yang kau rasakan tadi? Itu akan membimbingmu. Dina merasakan energi hangat mengalir di tangannya ketika ia menyentuh bulu merak itu. Cahaya emas dari Jayeng Sari semakin kuat, menyelimuti goa dengan kilau lembut yang tampak menenangkan hati Dina. Dengan perlahan, ia memindahkan merak ke sudut lain dari goa, tersembunyi di balik batu besar dan semak-semak lembab. Pemburu semakin dekat. Mereka bergerak hati-hati, mencoba tidak menimbulkan suara. Dina menahan napas, berlutut di lantai goa sambil merasakan detak jantungnya sendiri. Nalurinya mengatakan satu hal, pintu goa tidak boleh terbuka, mereka tidak boleh melihat masuk. Saat salah satu pemburu hampir menoleh ke arah goa, Dina menutup mata dan berkonsentrasi. Secara instingtif, tangannya menempel ke tanah dan bulu merak, dan seketika, kabut tipis muncul dari sudut goa. Kabut itu bergerak pelan, menutupi pintu masuk. Cahaya pagi yang seharusnya menembus celah pepohonan kini terpecah dan memantul ke kabut, menciptakan ilusi optik yang membuat goa tampak seperti tidak ada isinya. Pemburu itu berhenti, mengerutkan kening. Apa ini? Aku tidak melihat apa-apa. Aneh. Yang lain menggeram, mencoba menembus kabut, tapi semakin mereka mendekat, kabut seolah hidup dan memutar arah pandangan mereka. Dina membuka mata sedikit, terpesona. Kemampuannya, hadiah dari Jayeng Sari, bekerja. Ia bisa merasakan di mana mereka akan bergerak dan bisa memprediksi langkah mereka, meski ia sama sekali belum pernah memiliki pengalaman seperti ini sebelumnya. Setelah beberapa menit penuh ketegangan, pemburu itu menyerah. Mereka mundur perlahan, suara langkah mereka semakin menjauh hingga hilang di antara pepohonan. Dina menghela napas lega, tubuhnya gemetar. Ini luar biasa, bisiknya sambil menatap Jayeng Sari. Aku benar-benar bisa merasakan mereka sebelum mereka mendekat. Merak itu menunduk, bulu-bulunya berkilau lembut. Itu hadiah pertamamu, Dina. Jangan anggap remeh. Kekuatan ini hanya muncul karena hatimu tulus dan keberanianmu untuk menolong.
Aku melihat hal-hal yang tersembunyi di dalam hatimu, dan itulah yang membukakan kemampuan ini. Dina tersenyum, walau masih lelah. Ia merasa sesuatu yang hangat menyelimuti hatinya. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa dirinya penting, berguna, dan istimewa. Setelah ketegangan mereda, Dina duduk di lantai goa, memandangi Jayeng Sari. Aku merasa berbeda. Seperti ada kekuatan di dalam diriku. Tapi, aku takut juga. Bagaimana kalau aku tidak bisa mengendalikannya? Ketakutan itu wajar, kata Jayeng Sari. Tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Gunakan kekuatanmu untuk melindungi yang lemah, untuk menolong, bukan untuk keuntungan diri sendiri. Ingat, ini hanya awal dari perjalananmu, Dina. Masih banyak hal yang akan datang, dan setiap hal akan mengajarkanmu sesuatu. Dina menunduk, memikirkan semua kata-kata itu. Ia menyadari bahwa keajaiban ini bukan hanya tentang kemampuan melihat bahaya. Lebih dari itu, ini adalah tanda bahwa hidupnya mulai berubah. Selama ini ia selalu merasa sial, selalu diremehkan, selalu dianggap tak berguna. Tapi sekarang, hatinya terbuka untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang ajaib. Terima kasih, Jayeng Sari, kata Dina lirih. Karena telah memilihku dan memberiku kesempatan ini. Merak itu menunduk, seakan tersenyum. Dan aku berterima kasih padamu, Dina. Karena tanpamu, aku mungkin tidak akan selamat. Dunia ini membutuhkan orang-orang sepertimu, yang berani menolong meski penuh risiko. Dan hari ini, kamu membuktikannya. Dina menatap ke arah cahaya matahari yang menembus goa. Di luar, hutan tampak tenang, burung-burung kecil berkicau, dan angin pagi membawa aroma tanah basah. Namun dalam hati Dina, ia tahu bahwa dunia tidak akan pernah sama lagi. Ia telah memasuki jalan keajaiban, dan petualangan yang lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih menakjubkan baru saja dimulai. Ia menatap Jayeng Sari, berbisik pelan. Kalau ini semua benar, aku siap. Aku akan melindungimu, dan aku akan menghadapi apapun yang datang. Bersama kita akan melalui semuanya. Jayeng Sari menunduk, bulu-bulunya berkilau lembut. Dan bersama itulah keajaiban akan muncul, Dina. Bersiaplah, hidupmu akan berubah selamanya. Hari itu, hutan tampak sunyi. Matahari menembus celah-celah pepohonan, menyinari tanah yang masih lembab karena embun pagi. Dina duduk di tepi goa, memandangi Jayeng Sari yang duduk di sudut, tampak lebih kuat dan sehat dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Sayapnya yang robek sudah sembuh sebagian, meski masih perlu perawatan. Bagaimana kalau mereka kembali? Gumam Dina sambil mengusap bulu merak itu. Aku harus siap, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Jayeng Sari menatap Dina, matanya berkilau lembut. Kamu sudah punya kemampuan pertama. Ingatlah, naluri itu akan membimbingmu. Kamu bisa merasakan bahaya sebelum terjadi. Dina menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia merasakan energi hangat yang mengalir dari Jayeng Sari, lalu fokus pada suara-suara hutan. Awalnya hanya desiran daun dan kicauan burung. Namun perlahan, ia merasakan sesuatu, getaran aneh yang menandakan ada manusia yang bergerak di sekitar goa. Di luar, mereka mendekat, bisiknya pelan. Jayeng Sari mengembangkan sayapnya sedikit, bulunya berkilau emas, memancarkan cahaya lembut. Siapkan diri, Dina. Mereka tidak datang sendiri. Kali ini mereka membawa lebih banyak orang dan peralatan. Dina menelan ludah. Tubuhnya bergetar,
Tetapi ia mengingat kata-kata Jayeng Sari, gunakan nalurimu dan hati tulusmu. Ia memusatkan pikiran, mencoba merasakan gerakan musuh sebelum mereka terlihat. Beberapa menit kemudian, suara ranting patah terdengar lebih dekat. Bayangan pemburu muncul, 5 orang kali ini, bersenjata dan terlihat lebih berani. Mereka membawa tali, jaring, dan alat-alat yang tampak siap untuk menangkap Jayeng Sari. Dina menelan napas, hati berdegup kencang. Ia tahu, jika mereka berhasil masuk ke goa, Jayeng Sari bisa terluka lagi, bahkan mungkin tidak selamat. Ia harus bertindak. Dina, ingat, kata Jayeng Sari. Gunakan kekuatanmu. Jangan takut. Dina menutup mata dan merasakan energi dari dalam dirinya. Perlahan, bayangan para pemburu yang mencoba mendekat terasa seperti bergerak lebih lambat dalam persepsi Dina. Ia bisa merasakan langkah mereka, arah mereka, bahkan niat mereka sebelum mereka benar-benar bergerak. Sekarang, bisik Dina dalam hati. Ia menempelkan tangan ke tanah dan ke bulu Jayeng Sari. Seperti malam sebelumnya, kabut tipis muncul dari sudut goa, tapi kali ini lebih tebal, lebih berkilau, seperti pelindung alami yang hidup. Cahaya matahari yang menembus pepohonan memantul di kabut, menciptakan ilusi optik yang membingungkan para pemburu. Mereka mencoba menembus kabut dengan tongkat dan senapan, tapi setiap kali mereka mendekat, kabut seolah bergerak menjauh, menutupi jejak goa. Salah satu pemburu menggeram kesal. Apa ini? Aku tidak melihat apa-apa. Mereka pasti bersembunyi di sini. Yang lain mencoba memaksa masuk, tapi Dina merasakan arah langkah mereka melalui kekuatan barunya. Ia memberi isyarat pada Jayeng Sari untuk mengepakkan sayapnya sedikit, dan bulu emas memancarkan kilau yang membuat kabut semakin memantulkan cahaya, membingungkan penglihatan para pemburu. Dalam beberapa menit yang menegangkan, pemburu itu mulai kebingungan. Mereka berbicara dengan suara keras, tapi kabut dan cahaya membuat mereka tidak bisa menemukan goa. Dina merasakan ketegangan mereka dan tahu kapan mereka akan mundur. Nalurinya memberitahu bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan kembali dengan strategi lain. Setelah beberapa saat, para pemburu menyerah dan mundur, meninggalkan hutan yang tenang kembali. Dina menatap Jayeng Sari, napasnya masih terengah-engah, tetapi matanya bersinar. Kamu hebat, Dina, benar-benar hebat, kata Jayeng Sari sambil menundukkan kepala. Kekuatanmu tumbuh lebih cepat daripada yang kukira. Tapi ingat, ini hanya awal. Bahaya akan semakin besar, dan kemampuanmu akan diuji lebih berat. Dina menatap bulu merak itu, tersenyum tipis. Aku tidak tahu apakah aku siap, tapi aku akan mencoba. Aku tidak bisa membiarkanmu terluka lagi. Mereka duduk di goa sepanjang sore, membicarakan strategi. Dina mulai belajar mengatur energi yang diberikan Jayeng Sari. Ia sadar bahwa kemampuan melihat bahaya tidak hanya tentang menghindari ancaman fisik, tapi juga tentang memahami niat orang dan makhluk lain di sekitarnya. Ini bukan hanya tentang aku atau kamu, kata Dina lirih. Kalau mereka berhasil menangkapmu, hutan dan desa juga akan berada dalam bahaya. Jayeng Sari mengangguk. Benar. Dan itu alasan mengapa aku memilihmu, Dina. Kamu punya hati yang tulus, keberanian, dan ketulusan yang langka. Itulah yang membedakanmu dari manusia biasa. Seiring senja datang, Dina duduk di mulut goa, menatap cahaya matahari yang mulai memudar. Ia merasakan sesuatu yang hangat menyelimuti hatinya. Keajaiban pertama yang muncul dalam hidupnya bukan hanya kemampuan melihat bahaya, tapi juga keberanian untuk menghadapi ketakutan dan mengambil keputusan yang benar. Kalau ini baru permulaan,
Aku penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya, gumam Dina sambil menatap Jayeng Sari. Merak itu mengembangkan sayapnya, bulunya berkilau lembut di cahaya senja. Perjalananmu baru saja dimulai, Dina. Masih banyak hal menantimu, bahaya, keajaiban, dan takdir besar yang harus kamu hadapi. Tapi aku yakin, selama hatimu tetap tulus, kamu akan mampu menghadapinya. Dina tersenyum, meski tubuhnya masih lelah dan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, dunia yang selama ini ia kenal telah berubah. Hatinya penuh keberanian baru, dan ia siap melangkah lebih jauh bersama Jayeng Sari, makhluk ajaib yang telah mengubah hidupnya. Malam itu, sebelum tidur, Dina menatap bintang-bintang dari mulut goa. Ia merasakan kehangatan dari Jayeng Sari di sampingnya. Dalam hati, ia berbisik, "Kalau ini semua benar, aku akan melindungimu. Aku akan menghadapi apapun yang datang. Bersama kita akan melewati semuanya." Dan Jayeng Sari, dengan bulu berkilau lembut, seakan tersenyum. Keajaiban pertama telah muncul. Namun Dina tahu, tantangan yang lebih besar akan datang, bahaya yang tidak hanya menguji keberanian, tapi juga hati dan ketulusan yang dimilikinya. Hutan pagi itu tampak lebih gelap dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, dan suara burung kecil terdengar lebih pelan, seolah mereka juga merasakan ketegangan yang mengisi udara. Dina duduk di mulut goa, memandangi Jayeng Sari yang kini tampak semakin kuat dan sehat. Namun di matanya, Dina menangkap kilau kekhawatiran. "Dina," kata Jayeng Sari lembut, "aku merasakan sesuatu yang berbeda hari ini." Para pemburu itu, mereka tidak menyerah. Nalurimu akan segera merasakannya. Dina menarik napas panjang. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Kemampuan pertamanya, merasakan bahaya sebelum terjadi, telah memberinya kepercayaan diri, tetapi sekarang ia sadar bahwa kemampuan itu mungkin tidak cukup. Beberapa jam kemudian, getaran halus muncul di tubuh Dina, seperti alarm internal yang lebih kuat daripada sebelumnya. Bayangan manusia bergerak di antara pepohonan, semakin banyak dan semakin cepat. Ia membuka mata, dan segera melihat 6 pemburu bersenjata lengkap memasuki area hutan dekat goa. Kali ini, mereka membawa alat lebih canggih, lampu senter, tali, dan jaring khusus untuk menangkap burung besar. "Ini lebih serius," gumam Dina pelan, menahan gemetar. Jayeng Sari menepuk bahu Dina dengan sayapnya. "Jangan takut, Dina. Ini saatnya kamu menggunakan hadiah pertamamu, dan aku akan membantumu memunculkan hadiah kedua." Dina menatapnya bingung. "Hadiah kedua?" Merak itu mengangguk pelan. "Ya, hadiah kedua akan muncul ketika kamu benar-benar dihadapkan pada dilema besar, keputusan yang bisa membahayakanmu, tapi juga berpotensi menyelamatkan yang lain. Kamu harus siap." Dina menghela napas panjang. Ia tahu, ini bukan sekadar permainan atau latihan. Nyawa mereka berdua bisa terancam. Ia menatap bayangan para pemburu yang semakin dekat. Hatinya berdebar kencang, tapi nalurinya bekerja. Ia merasakan arah langkah mereka, niat mereka, bahkan rencana mereka sebelum mereka melancarkan tindakan. "Sekarang, Dina," kata Jayeng Sari, "perhatikan hatimu. Hadiah kedua akan muncul dari keberanian dan ketulusanmu." Dina menutup mata, memusatkan seluruh perhatiannya. Ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir dari Jayeng Sari ke tubuhnya, seperti energi lembut yang menyelimuti hati dan pikirannya. Seketika, ia melihat gambaran samar. Jika ia tetap bersembunyi, para pemburu akan pergi sementara, tetapi mereka akan kembali dengan lebih banyak orang.
Namun jika ia mengambil risiko dan menyingkirkan mereka sekarang, mereka mungkin terluka, tapi Jayeng Sari akan lebih aman dalam jangka panjang. Dina membuka mata, napasnya tersengal. Ia tahu, dilema ini bukan tentang keberanian fisik saja, tapi juga tentang moral. Apakah ia berani menghadapi risiko demi kebaikan yang lebih besar? Tanpa ragu, Dina memutuskan untuk bertindak. Ia menepuk sayap Jayeng Sari perlahan, dan merak itu mengembangkan bulu-bulunya hingga memancarkan cahaya emas yang lebih kuat daripada sebelumnya. Cahaya itu menembus kabut pagi, menciptakan bayangan yang menari di hutan. Para pemburu berhenti sejenak, terpana oleh kilau yang memantul dari pepohonan. Dina mengambil langkah maju dari goa, suaranya lembut tapi tegas. "Berhenti. Jangan mendekat lagi." Para pemburu menatapnya, bingung. Apa ini? Gadis ini, apakah dia main sulap? Salah satu dari mereka bertanya dengan suara gemetar. Dina mengangkat tangan, menatap mata mereka satu persatu. Ia merasakan energi yang mengalir dari Jayeng Sari, dan sesuatu yang aneh terjadi. Satu persatu, niat jahat para pemburu mulai terasa melambat, seolah mereka ragu untuk bertindak. "Ini bukan sulap," kata Dina. "Ini adalah peringatan. Kalau kalian mendekat, hutan dan makhluk di dalamnya akan melindungi diri mereka. Kalian bisa terluka." Pemburu itu saling menatap, kebingungan, dan perlahan mundur. Dina merasakan getaran ketakutan mereka, tapi juga rasa hormat yang baru muncul. Ia menatap Jayeng Sari, dan merasakan energi hangat yang lebih kuat dari sebelumnya. Hadiah kedua sedang bekerja. Ini hadiah kedua, bisik Dina pelan. "Aku bisa mempengaruhi lingkungan, seakan mereka tahu aku serius." Jayeng Sari tersenyum. "Bukan hanya itu. Ini adalah kombinasi antara keberanianmu dan energi tulus dari hatimu. Kamu tidak hanya melihat bahaya, tapi juga mampu memengaruhi hati orang lain, meski hanya sebentar. Itu tanda bahwa kekuatanmu semakin besar." Dina menelan ludah, terpesona dan sedikit takut. Ia baru menyadari bahwa keajaiban ini bukan hanya tentang kemampuan fisik atau naluri, tapi juga tentang hati dan keberanian untuk bertindak benar, meski berada dalam risiko besar. Setelah para pemburu mundur, Dina duduk di lantai goa, menenangkan napasnya. Cahaya Jayeng Sari perlahan meredup, tetapi kehangatan dari energi yang mengalir tetap terasa. "Kamu hebat, Dina," kata Jayeng Sari lembut. "Kamu berhasil melewati dilema pertama. Hadiah kedua ini akan menjadi bekalmu menghadapi tantangan yang lebih besar." Dina tersenyum tipis, walau masih lelah dan gemetar. Ia sadar, dunia yang selama ini ia kenal telah berubah. Keajaiban tidak datang tanpa risiko, dan setiap keputusan bisa membawa bahaya atau keselamatan. Malam itu, Dina duduk di mulut goa, menatap bintang-bintang yang mulai muncul di langit. Ia merasakan perubahan dalam dirinya, keberanian baru, ketulusan yang semakin kuat, dan kemampuan untuk menghadapi dilema sulit. "Kalau ini baru permulaan, aku ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya," gumam Dina dalam hati. Jayeng Sari mengembangkan sayapnya sedikit, bulunya berkilau lembut di cahaya malam. "Perjalananmu baru saja memasuki babak baru, Dina. Bahaya yang lebih besar akan datang, dan keajaiban yang lebih dahsyat juga akan muncul. Tapi aku percaya, selama hatimu tetap tulus dan keberanianmu tetap ada, kamu akan mampu melewatinya." Dina menatap cahaya bulan yang menembus goa, merasakan energi hangat dari Jayeng Sari. Dalam hati, ia berbisik, "Kalau ini semua benar, aku akan melindungimu. Aku akan menghadapi semua risiko."
Bersama kita akan melewati semuanya. Dan malam itu, hutan tampak tenang, namun Dina tahu, tantangan berikutnya sudah menanti, lebih berbahaya dan lebih menentukan takdirnya serta Jayeng Sari. Keajaiban kedua telah muncul, dan perjalanan Dina untuk menghadapi dunia yang penuh misteri, bahaya, dan keajaiban semakin nyata. Beberapa hari setelah insiden di goa, Dina mulai merasa sedikit lega. Hutan di sekitar goa tampak tenang, dan Jayeng Sari tampak semakin kuat. Namun ketenangan itu hanya semu. Dina tahu bahwa para pemburu pasti sedang menyusun strategi baru. Nalurinya masih bekerja, memberi peringatan halus di setiap langkahnya. Suatu pagi, Dina memutuskan untuk kembali ke desa sebentar. Ia perlu memastikan orang-orang yang ia kenal, tetangga dan keluarganya, aman, sekaligus membawa beberapa makanan dan perlengkapan untuk Jayeng Sari. Ia meninggalkan merak itu di dalam goa, yang dijaga oleh ilusi kabut tipis yang masih bisa dipanggil dengan energi hatinya. Ketika ia tiba di desa, suasana tampak normal, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Beberapa tetangganya tampak lebih waspada, bahkan beberapa menatapnya dengan pandangan aneh. Dina merasa sedikit tidak nyaman, tapi ia mencoba mengabaikannya. "Dina, kamu kembali?" tanya Bu Rini, tetangganya yang ramah. "Ya, Bu Rini. Aku hanya ingin membawa beberapa makanan dan peralatan," jawab Dina sambil tersenyum tipis. Namun saat Dina berjalan melewati gang kecil menuju rumahnya, ia merasakan getaran aneh dari hatinya, sama seperti saat ia merasakan kehadiran para pemburu. Kali ini, getaran itu datang dari arah desa, bukan hutan. Tidak mungkin ada seseorang di desa yang tidak jujur padaku, gumam Dina dalam hati. Sejenak kemudian, ia menyadari sesuatu yang mengagetkan. Salah satu tetangga, seorang pemuda bernama Arman, yang sebelumnya terlihat ramah, tampak mengikuti langkahnya dari jauh. Mata Arman menatap Dina dengan tatapan ragu-ragu, tapi Dina merasakan niat tersembunyi di dalam hatinya. "Kenapa aku merasa Arman menyembunyikan sesuatu?" pikir Dina. Dina memutuskan untuk menghadapi situasi itu dengan hati-hati. Ia berjalan menuju sebuah rumah tua di pinggir desa, sambil tetap memantau Arman dari jarak jauh. Begitu ia tiba di tempat yang aman, Dina menatap Arman langsung. "Apa maksudmu mengikuti aku?" tanya Dina dengan suara lembut tapi tegas. Arman terkejut, lalu menunduk. Aku hanya ingin memastikan kamu aman, Dina. Tapi, aku tidak tahu bagaimana harus bilang. Aku takut, tapi juga penasaran dengan apa yang terjadi padamu di hutan itu." Dina menghela napas. Ia bisa merasakan ketulusan Arman, tapi juga rasa takutnya yang bercampur dengan rasa ingin tahu yang salah arah. "Arman, kau harus jujur. Kalau ada yang ingin mencelakaku atau Jayeng Sari, aku bisa merasakannya. Tapi kalau kau tulus ingin menolong, aku akan memaafkan." Arman menunduk lebih dalam, lalu mengangguk. "Aku tulus. Tapi aku takut, aku tidak ingin kau atau burung itu terluka." Dina tersenyum tipis. Hatinya terasa hangat. Ia sadar bahwa kemampuan ketiganya mulai muncul, kemampuan untuk membaca niat orang dengan lebih jelas, bahkan yang tersembunyi di balik kata-kata dan ekspresi mereka. "Arman, aku bisa merasakan niatmu. Kau tulus, tapi juga takut. Itu manusiawi. Aku tidak marah padamu," kata Dina lembut. Arman menatapnya, lega, dan tersenyum kecil. "Terima kasih, Dina. Aku akan membantu sebisa mungkin, tapi aku tidak ingin menyulitkanmu." Dina menepuk bahunya. "Kita harus tetap berhati-hati.
Ada ancaman yang lebih besar daripada yang kau bayangkan. Setelah itu, Dina kembali ke goa dengan membawa makanan dan perlengkapan. Sepanjang perjalanan, ia merasakan energi hangat dari Jayeng Sari yang memandu langkahnya. Ia sadar bahwa hadiah ketiga bukan hanya tentang membaca bahaya atau memprediksi langkah musuh, tapi juga membaca hati manusia dan makhluk lain dengan ketulusan yang lebih dalam. Ketika Dina tiba di goa, Jayeng Sari menyambutnya dengan sayap terbuka. Bulu emasnya berkilau di bawah cahaya senja. "Kamu kembali dengan selamat," kata Jayeng Sari. "Dan aku merasakan perubahan dalam dirimu. Hadiah ketiga mulai muncul, kamu tidak hanya bisa merasakan niat jahat, tapi juga niat baik dan ketulusan hati orang lain." Dina tersenyum sambil menaruh perlengkapan. "Aku merasa lebih kuat, tapi juga lebih bertanggung jawab. Kemampuan ini bukan hanya untuk melindungi diriku atau kamu, tapi juga untuk memahami orang lain." Jayeng Sari menunduk, bulunya berkilau lembut. "Benar. Dan kemampuan ini akan membantumu menghadapi ancaman yang lebih kompleks. Tidak semua bahaya datang dari senjata atau kekuatan fisik. Ada juga pengkhianatan, niat tersembunyi, dan ketakutan yang bisa menjadi musuh dalam bentuk yang berbeda." Malam itu, Dina duduk di mulut goa, menatap bintang-bintang yang mulai muncul di langit. Ia memikirkan kejadian di desa, Arman yang mengikuti langkahnya, ketakutan dan ketulusan yang bercampur dalam hatinya. Dina menyadari bahwa dunia ini penuh warna dan kompleks, bukan hanya tentang kebaikan atau kejahatan sederhana. "Kalau ini baru permulaan, aku ingin siap menghadapi semuanya," gumam Dina dalam hati. Jayeng Sari menyentuh pundaknya dengan sayapnya. "Dan kamu akan siap. Hadiah ketiga ini akan menguatkan hatimu, membantumu melihat niat orang lain, dan menuntunmu membuat keputusan yang benar, meski sulit. Tapi ingat, Dina, semakin besar keajaiban, semakin besar pula tanggung jawabmu." Dina menatap bulu emas merak itu, merasakan energi hangat yang mengalir. Ia tahu, perjalanan mereka belum selesai. Para pemburu akan kembali, mungkin dengan strategi yang lebih licik. Dan di desa, mungkin ada orang-orang yang tak sepenuhnya jujur. Namun hati Dina kini penuh keyakinan. Keajaiban ketiga telah muncul, kemampuan membaca hati dan niat manusia, yang memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi dilema yang lebih rumit. Ia menatap cahaya bulan yang menembus goa, dan dalam hati berbisik, "Kalau ini semua benar, aku akan melindungimu, Jayeng Sari. Aku akan menghadapi semua risiko. Bersama kita akan melewati semuanya, apapun yang terjadi." Dan malam itu, hutan tampak tenang, tapi Dina tahu, tantangan berikutnya sudah menanti. Para pemburu semakin cerdik, pengkhianatan kecil di desa telah muncul, dan keajaiban yang lebih besar sedang menunggu untuk diungkap. Perjalanan Dina menuju takdirnya semakin nyata, dengan hati yang tulus, keberanian, dan kemampuan yang kini semakin berkembang. Beberapa hari setelah pengkhianatan kecil di desa, Dina mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Nalurinya memberitahu bahwa para pemburu sedang mempersiapkan serangan yang lebih besar, lebih cerdik, dan lebih berbahaya. Hutan yang sebelumnya tampak tenang kini terasa berat, seolah menahan napas. Pagi itu, Dina berdiri di mulut goa, memandangi pepohonan yang diselimuti kabut tipis. Jayeng Sari duduk di sampingnya, matanya bersinar tajam, menatap arah hutan seolah bisa membaca gerakan musuh dari jauh. "Kamu merasakannya juga, bukan?" tanya Dina. Jayeng Sari mengangguk pelan. "Ya." Para pemburu datang, dan mereka tidak main-main kali ini. Mereka membawa alat yang lebih canggih dan lebih banyak orang. Tapi,
Hadiah keempat sedang menunggu untuk muncul. Kamu akan membutuhkannya. Dina menarik napas panjang. Ia merasakan energi hangat yang mengalir dari Jayeng Sari, menenangkan hatinya. Ia tahu, ini adalah ujian terberatnya sejauh ini. Tak lama kemudian, suara ranting patah terdengar dari kejauhan. Bayangan manusia muncul di antara pepohonan, 10 pemburu bersenjata lengkap, beberapa membawa jaring besar dan alat pemikat. Mereka bergerak dengan strategi yang jelas, tampak lebih terlatih dan lebih berani. Dina merasakan detak jantungnya meningkat, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Hatinya tenang, fokus, dan ia bisa merasakan energi baru yang mengalir dari dalam dirinya. Hadiah keempat mulai bekerja, kemampuan untuk memanipulasi elemen di sekitarnya secara halus, membuat musuh teralihkan atau tersandung tanpa menyakiti secara langsung. Kita harus bertindak cepat, kata Jayeng Sari. Gunakan hadiah keempatmu, Dina. Hati-hati, konsentrasimu harus sempurna. Dina menutup mata, merasakan tanah, angin, dan cahaya sekitar. Ia menepuk sayap Jayeng Sari, memanggil energi yang mengalir melalui dirinya. Tanah di sekeliling goa perlahan bergerak, akar dan semak-semak membentuk penghalang alami. Angin sepo-sepo membawa aroma tanah basah, mengaburkan pandangan para pemburu. Cahaya matahari yang menembus pepohonan memantul di kabut, menciptakan ilusi yang membingungkan. Para pemburu berhenti sejenak, tampak bingung. Apa ini? Di mana mereka? Salah satu dari mereka berbisik, menatap sekitar. Dina membuka mata, napasnya teratur, dan mengangkat tangan. Tanah dan akar di bawah kaki para pemburu perlahan membentuk jebakan kecil, membuat mereka tersandung tanpa terluka serius. Semak-semak dan ranting memantul ke arah mereka, menghalangi langkah. Mereka mencoba maju, tapi semakin mereka bergerak, ilusi dan jebakan semakin membingungkan. Jayeng Sari mengepakkan sayapnya, bulu emasnya memancarkan cahaya lembut yang memperkuat efek ilusi. Dina merasakan energi hangat yang semakin kuat, seakan bumi, angin, cahaya, dan kabut bekerja bersamanya. Hadiah keempatnya benar-benar nyata. Namun ketegangan meningkat ketika salah satu pemburu mencoba menembus penghalang dengan jaring besar. Dina merasakan niat jahat itu dan dengan cepat memusatkan energi pada akar di bawah kaki pemburu itu. Akar itu bergerak, membungkus jaring sebelum sempat menyentuh Jayeng Sari, dan menariknya kembali ke arah tanah. Para pemburu terkejut. Mereka mundur, mencoba menyerang dari sisi lain, tapi Dina memanipulasi elemen di sekitarnya. Angin mengarahkan daun dan debu ke mata mereka, cahaya kabut memantul dari arah berbeda, dan tanah di bawah kaki mereka berubah menjadi licin, membuat mereka tersandung lagi. Hebat, Dina. Kau benar-benar menguasai hadiah keempat, kata Jayeng Sari sambil tersenyum. Tapi hati-hati, mereka belum menyerah. Serangan terus berlangsung hampir sepanjang siang. Dina menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya, naluri untuk merasakan bahaya, kemampuan membaca niat manusia, dan kekuatan baru untuk memanipulasi elemen. Setiap gerakan pemburu bisa ia prediksi, setiap niat jahat bisa ia hadapi tanpa menyakiti. Namun, setelah beberapa jam, salah satu pemburu mencoba strategi baru. Ia membakar ranting kering untuk membuat api kecil di sisi goa, berharap merusak ilusi kabut dan memaksa Jayeng Sari keluar. Dina segera merasakan niat itu dan memusatkan energi pada angin. Angin berubah halus, menahan api agar tidak menyebar dan mengarah ke Jayeng Sari atau goa. Api itu mati sebelum sempat membahayakan mereka. Dina menatap Jayeng Sari. Napasnya terengah-engah tapi matanya bersinar. Ia sadar bahwa kemampuan keempatnya bukan hanya untuk menghadapi bahaya,
tapi juga untuk melindungi dan menenangkan hati yang tulus. Setiap elemen yang ia kendalikan bekerja selaras dengan niatnya yang murni. Malam tiba, para pemburu akhirnya menyerah, meninggalkan hutan dalam kekacauan yang mereka sendiri tidak mengerti. Dina duduk di mulut goa, tubuhnya lelah, tetapi hatinya penuh kepuasan. Jayeng Sari duduk di sampingnya, bulu emasnya bersinar lembut di cahaya bulan. "Kamu luar biasa, Dina," kata Jayeng Sari. Hadiah keempat ini bukan sekadar kemampuan fisik. Ini adalah manifestasi dari keberanian, ketulusan, dan hati yang bersih. Kau mampu menghadapi bahaya terbesar tanpa menyakiti orang lain atau makhluk lain. Dina tersenyum lelah. Aku tidak menyangka bisa sekuat ini. Tapi aku juga sadar, semakin besar keajaiban, semakin besar tanggung jawabnya. Jayeng Sari menunduk, menatap Dina dengan penuh bangga. "Benar. Dan perjalananmu belum selesai. Masih ada satu keajaiban terakhir yang akan muncul, keajaiban yang akan menentukan takdirmu dan Jayeng Sari selamanya." Dina menatap cahaya bulan yang menembus pepohonan, merasakan energi hangat mengalir melalui dirinya. Ia sadar, dunia yang selama ini ia kenal telah berubah. Ia kini memiliki 4 hadiah, naluri untuk merasakan bahaya, kemampuan membaca niat manusia, keberanian menghadapi dilema, dan kekuatan memanipulasi elemen dengan hati tulus. "Kalau ini baru permulaan, aku ingin siap menghadapi keajaiban terakhir," gumam Dina dalam hati. Jayeng Sari menyentuh pundaknya dengan sayapnya, bulu emasnya berkilau lembut di cahaya malam. "Keajaiban kelima akan menguji hatimu lebih dari sebelumnya. Tapi aku percaya, Dina, selama hatimu tetap tulus dan keberanianmu tetap ada, kamu akan mampu melewati ujian terakhir itu." Malam itu, hutan kembali sunyi, namun Dina tahu, tantangan terbesar telah dihadapi, dan keajaiban keempat telah muncul. Ia merasa siap menghadapi ujian terakhir, meski ancaman di luar goa dan di desa masih membayangi. Dalam hati, Dina berbisik, "Kalau ini semua benar, aku akan melindungimu, Jayeng Sari. Aku akan menghadapi apapun yang datang. Bersama kita akan melewati semuanya, hingga keajaiban terakhir muncul." Dan malam itu, bintang-bintang di langit seakan bersinar lebih terang, menandakan perjalanan Dina menuju takdirnya hampir mencapai puncak. Keajaiban kelima menunggu di depan, siap mengubah hidup Dina dan Jayeng Sari selamanya. Malam itu hutan tampak lebih gelap dari biasanya. Angin malam berdesir pelan, menembus celah-celah pepohonan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Dina duduk di mulut goa, memandang bintang-bintang yang berkelip redup, merasakan energi Jayeng Sari di sampingnya. Ia tahu, hari ini adalah ujian terakhir. Para pemburu pasti akan kembali, dan kali ini mereka akan membawa kekuatan penuh. "Dina, hadiah kelima akan muncul saat kamu menghadapi ujian terberatmu. Ini bukan sekadar kemampuan, tapi puncak dari semua yang telah kamu pelajari," kata Jayeng Sari lembut. Dina menelan ludah, jantungnya berdebar. "Apa yang harus kulakukan? Percayalah pada hatimu, pada kemampuanmu, dan pada keberanianmu. Semua hadiah sebelumnya telah membimbingmu ke sini," jawab merak itu. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar dari kejauhan. Bayangan besar muncul di antara pepohonan, seluruh kelompok pemburu, 12 orang kali ini, lengkap dengan senjata, jaring, dan alat canggih. Mereka tampak lebih berani dan lebih licik. Salah satu dari mereka menyalakan obor, menciptakan bayangan besar yang menakutkan di hutan. Dina merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia menatap Jayeng Sari, dan energi hangat dari burung itu menyelimuti dirinya.
Saat itulah hadiah kelima mulai muncul. Kemampuan untuk menyatukan semua hadiah sebelumnya menjadi satu kekuatan luar biasa, menciptakan perlindungan dan pertahanan yang mampu melampaui bahaya fisik maupun niat jahat orang lain. Sekarang, Dina, kata Jayeng Sari. Saatnya menunjukkan kekuatan sejati. Dina menutup mata dan memusatkan seluruh perhatian pada hati dan pikirannya. Ia merasakan naluri, kemampuan membaca niat, keberanian menghadapi dilema, dan kekuatan memanipulasi elemen all-in-one. Tanah, angin, cahaya, kabut, dan energi Jayeng Sari seolah menyatu dengannya. Begitu para pemburu mendekat, tanah di sekitar mereka bergerak halus, menciptakan jebakan dan rintangan tanpa menyakiti mereka secara serius. Akar dan semak-semak menutupi jalur, memantulkan cahaya kabut yang memutar arah sehingga bayangan goa dan Dina tampak di banyak tempat sekaligus. Angin bergerak membawa dedaunan dan debu ke arah para pemburu, membuat pandangan mereka terganggu. Dina membuka mata, dan energi dari hadiah kelima memancar. Cahaya emas dari bulu Jayeng Sari bersatu dengan aura Dina, menciptakan perlindungan yang tidak hanya menutupi, tetapi juga menenangkan niat jahat para pemburu. Satu persatu, mereka mulai ragu, seakan hati mereka tersentuh oleh energi tulus yang Dina pancarkan. Namun salah satu pemburu mencoba strategi nekat, ia menembakkan jaring ke arah Jayeng Sari. Dina cepat memusatkan energi, dan jaring itu tertahan di udara, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan. Tidak hanya itu, akar di tanah menarik jaring itu kembali ke arah pemburu, membuatnya terkejut. Hebat, Dina, kau menguasai semua hadiah sekaligus, kata Jayeng Sari dengan suara lembut tapi tegas. Dina menatap para pemburu, napasnya teratur. Ia tahu, ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi tentang hati, keberanian, dan ketulusan. Ia mengangkat tangan, dan energi hadiah kelima memancar, menciptakan cahaya yang memantul di pepohonan, membuat bayangan mereka sendiri terlihat berlipat-lipat. Para pemburu kebingungan, mencoba melangkah maju, tapi setiap langkah mereka diarahkan kembali oleh energi Dina sehingga tidak ada yang benar-benar bisa mendekat. Salah satu pemburu mencoba menyerang dari sisi lain, tapi Dina menggunakan kekuatan elemen, angin, cahaya, dan tanah untuk membelokkan arah mereka, menciptakan jalur aman bagi dirinya dan Jayeng Sari. Semua tindakan dilakukan dengan hati tulus, tanpa niat melukai siapapun. Ketegangan mencapai puncaknya ketika pemimpin pemburu mencoba menyerang Jayeng Sari secara langsung. Dina mengumpulkan semua energi yang ada, menutup mata, dan membayangkan keselamatan Jayeng Sari serta keamanan hutan. Seketika, cahaya emas dari bulu merak memancar luar biasa kuat, menyelimuti mereka berdua. Energi itu menciptakan dinding pelindung yang tidak hanya fisik, tetapi juga memengaruhi pikiran para pemburu. Mereka berhenti, terpaku, seolah merasakan kebenaran dan ketulusan Dina. Pemimpin pemburu akhirnya menunduk, perlahan mundur, diikuti anggota lainnya. Mereka meninggalkan hutan dengan rasa takut dan bingung, tapi tidak ada yang terluka. Dina membuka mata, dan ia merasakan kemenangan yang hangat dan damai. Jayeng Sari menunduk, menatap Dina dengan bangga. Kamu berhasil, Dina. Hadiah kelima muncul, kemampuan menyatukan semua kekuatanmu menjadi satu, menciptakan perlindungan total bagi dirimu dan mereka yang tulus di sekitarmu. Dina tersenyum lelah, tapi matanya bersinar. Aku merasa lebih kuat. Bukan hanya untuk melindungi diriku atau kamu, tapi juga untuk menolong mereka yang baik dan menghadapi mereka yang jahat dengan hati yang tulus. Malam itu, Dina duduk di mulut goa, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip. Hatinya penuh keberanian, ketulusan, dan keyakinan.
semua keajaiban telah muncul. Naluri untuk merasakan bahaya. Kemampuan membaca niat manusia dan makhluk lain. Keberanian menghadapi dilema sulit. Kemampuan memanipulasi elemen secara halus. Kemampuan menyatukan semua hadiah menjadi kekuatan luar biasa yang melindungi dan menyelamatkan dengan hati tulus. Dina menatap Jayeng Sari, bulu emasnya bersinar lembut. Terima kasih, teman. Aku tidak akan bisa sampai di sini tanpa kamu. Jayeng Sari mengepakkan sayapnya, seolah tersenyum. Dan perjalananmu baru saja dimulai. Dunia ini luas, Dina, penuh dengan keajaiban dan tantangan. Tapi aku yakin, dengan hatimu yang tulus, keberanian, dan hadiah yang kamu miliki, kamu akan mampu menghadapi apapun. Dina menunduk, menatap cahaya bulan yang menembus goa. Dalam hatinya ia berbisik, kalau ini semua benar, aku akan terus melindungimu, Jayeng Sari. Aku akan menghadapi apapun yang datang, dan aku akan menolong yang membutuhkan. Bersama kita akan melewati semuanya. Malam itu, hutan kembali sunyi. Bintang-bintang bersinar terang seakan merayakan keberhasilan Dina. Keajaiban kelima telah muncul, membawa Dina dan Jayeng Sari ke puncak perjalanan mereka. Mereka tidak hanya selamat dari para pemburu, tapi juga belajar bahwa kekuatan sejati berasal dari keberanian, ketulusan, dan hati yang tulus, sebuah pelajaran yang akan membimbing mereka selamanya. Dan dengan itu, Dina tahu bahwa takdirnya kini terbuka. Dunia penuh keajaiban menunggu untuk dijelajahi, dengan Jayeng Sari di sisinya, dan hati yang tidak pernah kehilangan keberanian dan kebaikan.